Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, meskipun ini sudah sore tapi pagi terus. Jumpa lagi kita di sesi orasi ya, obrolan seputar energi. Saat ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dari salah satu ketua umum Serikat Pekerja. Saya Muhsin Budiono selaku host pada pagi hari ini. Oke, kita nggak ini ya teman-teman, nggak lama-lama lagi, langsung saja mungkin saya akan menyapa tamu kehormatan kita, ya, yaitu Ketum Nur Hermawan, biasa dipanggil Tumawan. Tumawan ini teman-teman semua, ini adalah ketua umum dari SPFKPPA. SPFKPPA itu adalah Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja dan Pelaut Aktif. Ada kata pelautnya ini. Ini kan nenek moyang kita dulu seorang pelaut katanya gitu ya. Betul. Berarti kembar mengarung luas samudra. Kemudian sekali layar terkembang pantang surut ke belakang. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ini lama-lama ini kayaknya Bapak Muhsin ini pinter di masalah kelautan. Padahal yang kita bahas ini. Kita ngobrol santai aja nih, Bang. Saya panggil Ketum aja, Pak. Mas Ketum ya? Bebas. Atau boleh. Iya, asal jangan tante ya. Oke, Tumawan. Siap. Ini saya nggak mau kalah, ini canggih banget itu. Wow. Bisa layar lebar, juga bisa layar lebar. Sebentar. Biar sama-sama keren kan, gini kan kita kan. Saya nggak mau tersaingi. Kredit 4 tahun. Iya. Oke tuh. Siap. Bisa dijelasin dulu nih, apa sih FKPPA itu, kemudian perjuangannya gimana, pergerakannya gimana. Saya tahu kemarin juga ada penggalangan koin receh gitu. Betul. Kreatif banget tuh. Gimana tuh? Ini nyantai serius tapi nggak santai. Saya resan. Benar. Oke, baik. Terima kasih Mas Muhsin ya. Siap. Gitu. Alhamdulillah saat ini bisa dapat waktu nih. Artinya FKPPA punya kesempatan untuk menjelaskan kepada mungkin masyarakat umumnya ya, gitu kan, bahwa organisasi SP Serikat Pekerja FKPPA itu sebenarnya punya peran penting. Nah makanya nih saya jadi ini excited banget nih bisa diundang ke sini kan gitu. Sedikit prolog lah ya, gitu kan. FKPPA itu FKPPA itu Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja dan Pelaut Aktif. Kita dulu itu berada di Direktorat PKK. Apa itu? Perkapalan, Kebenaran dan Komunikasi. Perkapalan, Kebandaran dan Komunikasi. Kirain organisasi yang perempuan-perempuan itu. Bukan itu kan. Nah, terus kayaknya perlu kita ini. Kayak di ujung ini gak ada kopinya nih ya. boleh ya. Mau ngopi dong, saya juga kopi. Iya, ngobrol nggak ada kopinya. Aduh, Bapak Sahrul ini luar biasa. Dari tadi saya udah mulai kering ini kan gitu. Padahal ini cuma hiasan. Iya. Pastiin dulu deh, ada isinya nggak? Bentar. Bapak Sahrul jangan pergi. Makasih Pak Sahrul. Siap. Oke tuh. Lazis. Nikmat. Lanjut. Oke, kita lanjutkan, gitu kan. Ini merupakan wadah teman-teman pelaut sebenarnya yang di awal itu yang berada di Pertamina Perkapalan. Namun pada saat ini konstituen kita SPFKPPA itu juga ada teman-teman yang di Sorbes. Nah, ini istilah-istilah gini nih harus dijelasin, Pak. Sorbes itu artinya teman-teman yang berada di Pertamina Perkapalan tapi kerjanya di darat lah. Oh, gitu. Sorbes ya namanya. Iya. Nah, terus ini berkembang bukan hanya pelaut ya. Kita ada rekrutmen kan yang namanya BPS, BPA. Bahkan kita kemarin ada experience hire yang diambil dari jurusan tata laksananya di akademi pelayaran. Tata laksana ya? Tata laksana itu urusan administrasi lah. Kalau untuk di kepelabuhan gitu kan. Bukan tata boga ya? Masak nanti mereka. Kalau masak sudah ada chef di kapal. Kalau kan di kapal ada chefnya. Gitu. Iya, ada koki kan di sana.
Jadi itu Bapak Musin, ini wadah teman-teman, dan kebetulan kita juga dari 2003 ya, berdiri 2003 ya? 2003. Berarti udah 19 tahun? 19 Agustus, jadi 5 Agustus? Ya, 5 Agustus 2003 ini yang jadi apa ya, sebenarnya juga serikat pekerja yang di bawah konstituennya Federasi Serikat. Bener nggak sih 19 tahun? Sama kali 2003 berarti Iya, udah 19 tahun. Ini Berarti masih matematikanya luar biasa. Iya, saya nggak ngitung aja, saya nggak lihat, gitu kan? padahal matematika singkatan, Bang. Apa tuh? Makin tekun makin tidak karuan. Itu karena saya ya ilmunya ada sedikit matematika gitu kan. Makin inget makin berantakan. Gitu, ada cerita sedikit prolognya lah tentang FKPPA lah. Jadi kita tempat wadahnya para pelaut. Jadi pelautnya Pertamina itu ada di kita, anggotanya saya. Gitu. Jadi Semua anggota berarti pelaut? Atau belum? tadi ada yang di Ada yang di darat, ada yang di... dan pelaut pun kan dibagi nih, ada yang kontrak, ada yang pekerja. Oke. Nah, kita hanya mengakomodir yang pekerja sesuai dengan ADART kita ya. Oke. Gitu. Yang TK, yang ini berarti ya, PWTT ya? PWTT, benar. Oke, siap. Nanti teman-teman ini ya, istilah-istilah PWTT, Solves itu nanti cari-cari sendiri, TKJP, BPA. Tapi kalau yang di insan Pertamina insya Allah sudah paham. Ya. Oke, lanjut ya. Siap. Ini berapa sih anggota FKPPA sekarang, kemudian karakteristik teman-teman yang di sana itu kurang lebih kayak gimana? Saat ini jumlah anggota SPFKPPA per bulan September ya. September kemarin saya sempat, karena hampir tiap bulan kita minta source data nih. Oke. Source data anggota yang memang harus update. Terakhir itu 632. 600. 30. Jadi hampir 50%. 50% yang teman-teman laut, 50% teman-teman yang di darat, sorbesnya ini gitu. Itu berapa persen dari keseluruhan pekerja di sana? Kalau dari hitungan pekerja kita itu 88,7% kemarin kita. Ada poin Suka, 7. ya, karena baru dihitung gitu kan. Percuma kita punya kalkulator. Pas emang ini nih, alhamdulillah nih, walaupun saya pikir mau pertanyaannya apa, tapi ya alhamdulillah kemarin memang kita hampir ya tiap minggu kita review apapun tentang organisasi. Ya saya minta teman-teman juga aware masalah itu, apalagi jumlah anggota kan, dan kita harus tahu anggota kita juga nanti ada di mana-mana. Kayak gitu sih. Berarti yang berapa ya? 11,3%. Iya. Ada yang belum anggota. Betul. Nah, gimana ini strategi ke depan, Bang, supaya mereka itu paling tidak lah, apa ya, mau bergabung atau susah mungkin ya, atau gimana? Biar 100% gitu maksudnya. Ya, kalau secara keanggotaan kan nantinya ini kan sudah diatur di undang-undang nih, masalah serikat pekerja, gitu kan. Nah, saya coba cari, memang pekerja itu sebenarnya sih nggak wajib kan. Ini kan keikhlasan mereka, kemauan mereka. Kalaupun mereka mau menjadi anggota serikat pekerja, bolehnya hanya satu ini. Jadi di sini cuman kita selalu informasi kepada teman-teman, yuk kita berorganisasi yang memang kita jelaskan dulu nih knowledge-nya segala macam, pengetahuan masalah organisasi federasi serikat pekerjanya sendiri kan, FKPPA itu apa gitu. Ini kita jelaskan. Tapi kalau memang di ujungnya nanti belum ada lah kemauan untuk gabung, yang memang harusnya sudah paham apa tugasnya serikat kita sebagai serikat pekerja, ketua umum, pengurus gitu kan. Sudah kita informasikan lah kepada teman-teman sebelumnya. Bahkan pada saat ada penerimaan baru pun kita lewat federasi ya. Kita koordinasi sama presiden federasi, dan itu artinya informasinya sampai sebenarnya di perkapalan itu untuk penerimaan baru ternyata ada serikat pekerjanya loh, SPFKPPA itu. Jadi itu, Pak. Perusahaan atau FKPPA sendiri nih yang minta waktu untuk bisa
apa istilahnya memperkenalkan ke pekerja baru gitu. Seperti apa untuk sosialisasinya ini? Betul. Kalau di awal mungkin secara otomatis ya lewat federasi ya untuk motif di awal nih untuk penerimaan baru kan gitu kan, secara holding lah atau secara subholding gitu. Tapi pada saat mereka masuk ke dalam Pertamina Perkapalan atau yang sekarang subholding IML ini ya, Integrated Marine Logistics kan gitu kan. Nah itu di bawahnya ada PIS, ada PTK, nah di bawah PTK juga ada ML-nya doang. Ya itu biasa lah. Money laundry maksudnya. Nah betul, mancing laut. Mancing laut. Iya, kalau kita artinya begitu kan. Iya. Oleh karena itu kita selalu minta kesempatan. Sempat terakhir di 2019 sebelum pandemi itu kita panggil nih teman-teman, ajak ngopi. Yuk, satu angkatan yang datang sekitar ada 20 atau 30 teman-teman nih BBS yang baru, kita ajak ngopi, kita empowering lagi, kita kasih tahu lagi ke mereka peran kita, keberhasilan kita, perjuangan kita, kondisi perusahaan, kondisi. Kalau nggak mau datang gimana? Diundang nih, nggak datang nih. Kalau kita mungkin sama ya sama teman-teman yang lain ya. Artinya kita nggak bisa memaksakan gitu kan. Nah, walaupun kita ada darah-darah pelaut kata orang di sini ya, kebetulan pengurus kita juga banyak pelautnya kan, hatinya tuh lembut. Ada lagunya. Gimana lagu? Pelaut tapi hatinya lembut, itu pas belakangnya ut-ut. Itu hatinya tuh lembut-lembut. Nggak sekarang udah nggak kayak dulu pelaut serem segala macam. Sekarang pelaut pakai minyak wangi, pakai minyak rambut gitu kan. Pelaut hatinya lembut, menaklukkan lautan yang apa? Badai yang tanpa takut. Luar biasa. Iya, karena memang ada pepatah yang bilang kalau pelaut yang sudah dibilang komodor itu berarti yang sudah melewati komodor ya? Iya kan, banyak nih pelautan dibilang komodor ini. Nah, teman-teman juga biar tahu ya, kita banyak ada sebutan-sebutan lah. Nah, ini pelaut senior menarik. kan yang selalu kita panggil, wah itu mah komodor itu. Artinya kita tahu isinya dia ilmu tentang kepelautan apapun itu sudah luar biasa. Bahkan ya ini kepala lah ya. Iya, asinnya air laut itu mungkin lebih asinnya air liur. Makanya udah, wah ini bukan masam garam lagi nih kan, air laut itu udah rumahnya gitu. Garam kan dari laut gitu kan. Tapi lebih asinnya, iya beliau itu tapi luar biasa memang. Kita sangat hormat buat para komodor di sana karena banyak ilmu-ilmu yang diturunkan beliau itu kepada kita sampai saat ini kita pakai. Di bawah komodor apa sebutannya? Ada nggak? Kebetulan nggak ada itu karena apa ya, sebutan kita menghargai senior aja nih. Yang luar biasa. Kalau kita mau bikin sebutan lain takutnya malah pelaut itu selain punya aturan di dalam negeri Indonesia, kita juga diatur di luar negeri, ada internasional. Kan makanya kita nggak lepas dari juga aturan internasional tersebut. Gitu. Kalau kita bahas ini agak panjang nih. Kopi belum diminum lagi. Gitu maksudnya. Minum dulu. Oh ya, siap, terima kasih. Gitu. Masih anget. Oh ya, luar biasa. 5.000. Siap. Ini narasumber malah di di kompas kita. Oke, lanjut ya, Tom. Siap. Tadi udah perkenalan apa itu FKPPA, anggotanya gimana. Nah, sekarang nih program kerja sama apa peran FKPPA ini ke masyarakat, terus ke federasi, ke pekerja lah gitu. Bingung. Bingung sebenarnya program kerja kita itu sudah ada lah. Karena di dalam kepengurusan saya itu dari setiap bidang itu saya coba memberikan kesempatan kepada teman-teman ketua-ketua bidang ini untuk berapa bidangnya? Bidang itu sebentar. Artinya biar mix ya. Karena saya bawa sekalian langsung nih kan. Kita punya 9 bidang di dalam kepengurusan saya. Gitu. Karena sempat kemarin ada kita rombak karena memang ya kita cari yang lebih efisien dan efektif lah
teman-teman untuk bekerja kan, dan inline dengan kepengurusan di FSP. Ini periode kedua, Tumawan. Ini informasi aja, beliau ini sudah 2 periode. Satu periode ini berapa tahun? 3 tahun? 3 tahun. Gak mau diubah 5 tahun nih? Alhamdulillah kan. Tapi alhamdulillah, artinya amanah teman-teman. Mudah-mudahan apapun yang terjadi, tantangan sebesar apapun di depan, ayolah, ini bukan tugas saya aja, tapi tugas semua pengurus dan anggota SPFKPPA untuk ya balik lagi sesuai dengan PKB. Kita kan punya PKB ya, perjanjian kerja bersama, yang isinya ya SP atau federasi juga ikut menjaga kelangsungan bisnis perusahaan. Jadi mudah-mudahan amanah ini enteng lah buat kita gitu loh. Gimana cara FKPPA menyaring aspirasi dari anggotanya atau dari pekerja pelaut aktif lah ya, yang saat ini ada di bawah naungan Tumawan? Ada mekanisme sebenarnya. Yang formal dan non formal? Iya. Yang formal dulu deh. Yang formal itu kita punya bentuk kayak seperti ada form lah. Gitu. Tapi kita nggak membakukan itu. Okay. Cuma itu mekanisme lah ya, cara teknis ya, gitu kan. Kita nggak baku, memang harus setiap ada aspirasi atau apapun ketemu di jalan, di parkiran, ngomong, saya catet. Kalau perlu bisa direkam, saya rekam gitu kan, karena memang ini amanah, saya bilang. Nah, memang pada saat sekarang ini banyak amanah teman-teman yang kita coba mapping ya, karena udah kita tahu kondisi sekarang. Silakan teman-teman mau curhat seperti apa, mau memberikan input, saran, bahkan kritik, kita terima demi kebaikan. Ada yang berani kritik kan? Ada. Berarti kan artinya organisasi ini hidup nih. Oh, iya. Ada yang ngeliatin, ada yang merhatiin kan gitu. Iya. Itu yang saya mau malah. Okay. Kalau kita nggak dikritik, bisa jadi jumawa gitu. Gitu, masa perlu saya ajarin sih kan gitu. Oke. Jadi ketemu di parkiran pun bisa ngasih aspirasi ya? Bisa. LKS Bipartit pasti jangan semuanya. Benar. Untuk LKS Bipartit memang pada saat ini kita belum jalan, karena memang kita sedang mengidentifikasi masalah. Ya kan? Identifikasi daftar masalah kita ini sebenarnya kenapa saya nggak mendorong untuk LKS Bipartit? Artinya kalau ada LKS Bipartit, saya bilang ini ada masalah nih. Kan gitu kan. Tapi kita sekarang alhamdulillah dengan manajemen di Subholding IML atau di PIS dengan PTK itu kita komunikasinya baik. Integrated Marine Logistics. Yes. Nah, itu kita punya komunikasi yang memang kemarin saya minta itu, ayo terus kita jaga baik-baik komunikasi, karena memang ini bagian dari UBIN dan memang ujungnya masalah tuh ada di situ. Kalau komunikasi putus, benar. Selesai. Gitu. Kita bisa miskom aja, bisa jadi marah-marah kan. Padahal kita miskomunikasi aja nih kan, yang bisa dihubungin cuma ya gara-gara ngopi aja bisa selesai itu sebenarnya kan gitu. Benar. Gitu, Bapak Musin. Jadi memang kalau kata Dr. Karas itu pakar komunikasi itu bagian besar masalah di dunia ini itu dari komunikasi itu. Sepakat. Oke. Itu kita udah tahu lebih lanjut, kemudian karena kan hubungannya sama laut ya, sama maritim juga ya. Kondisi kemaritiman Indonesia saat ini di pandangan FKPPA, betul, Mawan? Oh ya, sedikit beberapa kali juga saya mendapat informasi ya, bahwa sebenarnya luar biasa bidang kelautan kita lah gitu kan, sumber daya alam kelautan di negara kita tuh luar biasa gitu kan. Yang namanya ikan juga nggak habis dipancing berapa lama. Cuma ya memang di Plus itu juga ada lagunya, ikan dan udang menghampiri. Nah gitu, saya bilang tongkat batu dan kayu jadi tanaman. Mirip juga memang kemari Palo Jinawi, bener kan kita. Makanya ada hal yang memang perlu harusnya dieksplor lebih. Nah ternyata kalau kita nilai saat ini belum maksimal. Belum maksimal Mas Husin. Makanya
di sisi FKPPA melihat itu, ini sayang nih kalau kita nggak maksimalkan sumber daya alam negara kita inilah ya, gitu kan. Namun dari segi transportasi, kita mengelola dan mengoperasikan kapal tanker yang merupakan alat transportasi untuk mengantar BBM nih, gitu kan, ke pelosok negeri negara ini, Indonesia. Nah, ini juga masih banyak kendala sebenarnya. Itu yang di tanker-tanker tuh anggotanya Tumbawan semua berarti ya? Hampir mostly ya? Hampir. Tapi kalau mau dilihat komposisi balik lagi dengan kondisi pekerja dan status, maksud saya statusnya itu hampir sekitar 70% itu yang sekarang untuk pekerja di kapal ya, dari nakoda sampai yang paling bawah lah, rating kalau kita bilang gitu. Rating. Ya, ada sebutan rating itu bisa untuk ada oiler, ini jabatan-jabatannya kan, ada pokoknya di bawahnya kalau orang sebut perwira. Perwira itu dari biasanya dia masuk ke perwira itu pada saat dia setelah lulus dari akademi, gitu. Bisa juga tapi bertahap ya, sebenarnya kita kan ada berdasarkan sertifikasi juga gitu. Saya nggak lulus akademi ya, perwira. Oh iya, paham. Saya juga berarti kan gitu kan. Kalau perempuan perwiri. Pertiwi. Pertiwi, sorry salah berarti. Di Pertamina kita ini pertiwi itu. Kenapa nggak perwiri? Kenapa? Nanti jadinya wirawiri. Oh iya benar. Perwiri. Ya makanya sedikit balik lagi kan tadi itu kita ini coba maksimalkan bahwa nggak akan ada kendala untuk distribusi BBM ini dengan kapal tankernya Pertamina. Gitu kan. Makanya kita sih pernah kita mengadakan seminar bahwa Pertamina Perkapalan yang sekarang PIS ini kalau bisa terintegrasi kita dengan stakeholder seperti perhubungan, Departemen Perhubungan, dan di bawahnya ada Syah Bandar, ada yang punya otoritas gitu kan, kayak SOP segala macam itu kita terus bea cukai dengan TNI Polri. Ini harus bersinergi kita. Karena pada saat kita mengantarkan itu, ini teman-teman yang ada di atas kapal, bahkan mungkin nakoda sebagai pimpinan tertinggi di atas kapal tanker ini punya tanggung jawab besar. Yang di bawah itu miliaran mungkin, gitu kan, mungkin bisa puluhan miliar bahkan itu kargo-kargo atau minyak-minyak yang di bawah itu ya. Nah, makanya ini kita perlu perhatian sama-sama lah. Karena pada saat terjadi sesuatu, bahkan ada yang miss dengan kapal kita, ini kasihan saudara-saudara kita apalagi di pelosok. Iya, kita bakal nggak kedapatan supply. Betul. Nah, karena kita tahu kan topografi di daerah timur, kedalaman, cuaca itu kita lihat, arusnya gitu, itu kita hitung. High risk memang. Tumbawan sendiri udah pernah ini membawa kapal untuk tanker ini? Oh itu belum, saya cuma sampai pakai dayung kalau saya. Kebetulan makanya saya senang karena tadi cuma mancing aja saya. Gitu, saya nggak senang yang lama-lama lah. Yang penting instruksi ketum ke nakoda atau ini pasti ini ya. Sampai saat ini dilaksanakan lah ya. Ya, sampai saat ini ya banyak kegiatan kita ya. Yang artinya pada saat kita harus mendukung atau memang perlu support dari teman-teman kapal perihal apapun yang ada arahan dari federasi ini alhamdulillah sampai saat ini teman-teman kita mau bikin video di kapal, kita mau minta komitmen teman-teman kapal, alhamdulillah sampai saat ini anggota-anggota FKPPA kemungkinan juga memang ada beberapa pengurus yang saya jadikan mungkin sebagai corongnya pengurus untuk menyampaikan informasi yang lebih dekat kepada teman-teman yang lain yang ada di kapal. Karena kondisinya kita tahu, apalagi kapal kita sekarang kan berapa persen lupa saya, ya adalah kapal kita yang memang didedikasikan pada saat ini untuk trading out lagi.
Dulu kita pernah kapal kita trading out di tahun 80-an. Bentar. Trading out ini apa ini istilah? Trading out itu sekarang berlayar keluar. Berlayar keluar dari Indonesia lah kan gitu. Walaupun cuma ke Singapura kita bilang trading out lah kan gitu kan. Tapi memang ya istilah itu memang yang ya itu dekat sekali dengan perkapalan, dunia pelaut gitu kan. Kapal kita ada yang trading out di situ dan ini luar biasa juga. Iya, kadang kalau lihat teman-teman yang udah berjibaku mengantarkan BBM dia ombak sampai berapa meter paling tinggi gitu. Ombak nggak bisa diprediksi. Ya anggap aja 5 meter lebih gitu kan. Bisa. Nah, ada videonya itu pernah kita lihat itu. Betul, itu di wilayah timur apalagi. Jadi kita berutang besar juga ini ya ke teman-teman yang udah mempertaruhkan keselamatan gitu ya. Makanya itu maksudnya saya mau Apalagi jarang pulangnya gitu gimana Bang kalau misalnya dinas di kapal gitu. Orang pengen tahu kan barangkali suatu waktu masuk Pertamina pengen ke Marine gitu ya atau jadi pelautnya Pertamina lah. Iya, gitu iya. Kan. Secara aturan baku memang nggak ada, gitu kan. Pada saat ini tapi yang diadop di Pertamina di PIS ini kontrak teman-teman itu 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan dia berlayar, setelah itu dia off. Okay. Dia mendapatkan cuti bisa ya 20 hari lah atau 30 hari 1 bulan karena tentatif kalau cuti. Pada saat dia off masih banyak nih, dia harus ngurus revalidasi sertifikat atau perpanjang lah. Misalnya paspor pun mau sudah update gitu kan, buku pelautnya harus dicap lagi, itu banyak pengurusannya. Apalagi kalau memang sudah waktunya mereka training, ya sudah mereka training dulu tuh gitu. Jadi tapi tetap hak cutinya mereka nggak akan kita potong dengan hal yang seperti itu. Mereka luar biasa. Ini ya, saya yang 2 minggu nggak ketemu keluarga aja kangen banget gitu kan. Betul. Luar biasa emang ya teman-teman yang berjibaku gitu ya. Kalau angkat topi saya tetap bisa angkat topi teman-teman pelaut ini ya. Terima kasih. Kira-kira apa ya? Gimana ini FKPPA ke depan melihat tantangan baik Pertamina sendiri maupun maritim lah pada umumnya? Napasnya kayak berat banget. Iya. Berat. Artinya gini. Biasanya saya kalau memberikan informasi ya kan kita ada bahasa tubuh nih ceritanya kan gitu kan. Ini ke depan gestur ya, gestur itu ini ke depan sangat berat. Oke. Kenapa? Karena permintaan manajemen bahkan permintaan direksi lah ya untuk teman-teman pekerja yang ada di SHIMR ini nih targetnya luar biasa, tapi insya Allah kita bisa. Nah, apa yang luar biasa? Nah, sebenarnya apapun permintaan manajemen bahkan perusahaan atau holding gitu kan untuk membesarkan subholding GML ini bisa kita jawab. Tantangan itu kecil lah untuk teman-teman gitu kan. Nah, cuma memang kenapa saya tarik nafas, artinya ini nggak akan berjalan dengan baik tanpa support yang full dari manajemen atau dari perusahaan sampai akar rumput. Banyak operasional, banyak kendala-kendala bahkan teknis yang belum diselesaikan oleh perusahaan. Makanya kita minta selalu komunikasi, ayo selesaikan. Saya yakin apapun itu yang diminta oleh perusahaan, anggota saya pasti jawab. Oke, mau disuruh lari kita siap, gitu kan. Dan kalau itu dijalankan, disinergikan dengan baik, gitu kan, bahkan lewat kita nih Serikat Pekerja FKPP yang merupakan mitra lah ya kita ya, dengan kebetulan dengan manajemen PIS dan PTK ini, saya yakin ini tantangan kita untuk distribusi BBM bahkan bisnis ke luar negeri dari Indonesia ini akan lebih mudah, akan lebih besar profit mungkin yang kita dapatkan. Makanya kita harapkan sinerginya
perusahaan atau manajemen atau direksi atau BOC-nya di SHIML ini nih harus lebih intens komunikasi terhadap teman-teman. Iya. Karena kan SP yang stakeholder mereka juga kan. Betul. Nah, ini yang kita yang coba jadi bridging ya. Jadi bridging menjembatani bahwa bagaimana kita bisa membantu perusahaan sebenarnya membawa bukan membawa ya, apa sih, kita supaya keberhasilan ini nih supaya berhasil lah. Kita sebagai jembatan berhasil nih, ada informasi ini, ada arahan ini, kalian juga ada kebutuhan apa, hak kalian sudah ditulis dalam PKB, clear. Yang penting komunikasi dulu. Ya ini kan sorry ya Bang, Tumbawan. Kemarin kan sempat ramai itu. Saya pikir nggak bakal ditanya itu, tapi ternyata. Apa tanya aja deh. Boleh. Soalnya beberapa teman-teman subholding itu juga ada yang tanya rame-rame apa gitu kan. Gimana? Mau dijawab apa enggak? Boleh sedikit. Artinya apa sih Pak kemarin sampai menggalang koin itu? Artinya gini, saya sampaikan juga ini perihal perpindahan lokasi kerja, tempat kerja. Gedung perkapalan atau gedung Pertamina Shipping yang berada di Jalan Yosudarso 3234 itu ditaruh dari tahun 70-an. Dan itu salah satu mungkin heritage kalau kita bilang, sama kayak gedung perwiranya nih. Di di mana, di kantor pusat kita kan ngambil heritage. Kalau kita pelayaran, banyak sekarang perusahaan-perusahaan pelayaran itu nyari lahan di sekitaran laut karena memang bisnisnya ada di sana. Gitu kan. Depan kita ada juga BUMN juga. Ada Pelindo. Pelindo itu bangun luar biasa. Kita sering, saya lihat semalam sempat itu. Ih, kayak Al Burj Dubai. Luar biasa. Kenapa kita nggak bisa? Gitu loh. Bahkan kok kenapa kita malah diusir dari sini? Heritage. Ini legasinya komodo-komodo tadi. Jadi gini ini kan jadi paham ya teman-teman. Jadi nggak semata-mata kok pindah sekretariat aja nggak mau gitu ya. Bukan itu yang kita lihat. Kita belum ngomong masalah kenyamanan pekerja dengan kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan teman-teman pelaut ini yang memang kalau ada urusan itu masih ada sekitaran di situ gitu. Tanjung Priok. Karena ekosistemnya itu pas banget ya kalau bisa dibilang. Itu orang berlomba-lomba nyari tanah atau lahan atau kantor di sekitaran Tanjung Priok. Saya maunya malah kemarin saya bilang, ya kenapa kemarin tuh ada ternyata kita bikin itu rapat umum pekerja shipping. RUPS mirip-mirip lah. Gitu Ini karena memang ada tadi kanal komunikasi agak terputus, makanya kita coba lakukan aksi tersebut, aksi hubungan industrial tersebut kan. Nah, jadi kita menyampaikan kepada direksi bahwa ini ada sesuatu untuk masalah lokasi kerja yang memang nggak diinformasikan terlebih dahulu kan gitu. Nah, ini yang kita coba. Kita ada videonya itu, nanti mungkin dicuplik ya di sini. Video kecilnya bisa dilihat di situ apa yang kita perjuangkan. RUPS. Makanya luar biasa teman-teman pengurus dan anggota juga sampai punya ide kalaupun PIS atau PTK ini tidak mampu untuk menyewa, ya sudah kita galang dana yuk, teman-teman kerja siap. Kemarin simbol koin, besok nomor rekening dikasih juga bisa gitu kan. Crowdfunding. Karena legacy yang kita punya, kita mau di situ dibangun malah ya entah kita habis berapa banyak anggaran, sudah ditulis di atasnya kayak gedung Mandiri, kan ada BCA Tower, BNI Tower gitu kan, misalnya ya kan. Ini ya gedung-gedung di Sudirman lah, kita perlu itu kan, itu bank-bank besar tuh kan, namanya ada di atas, kita tulis sana. Pertamina International Shipping dan PTK atau subholding IML Pertamina, kan luar biasa harus seperti itu. Ngumpullah kita di situ. Itu tempatnya buruk enggak sama sekali, luar biasa. Saya bilang di Tanjung Priok, teman-teman kenyamanannya malah luar biasa di sana. Karena dari tahun 70-an itu dibangun, ekosistemnya tuh di situ teman-teman itu. Jadi ya sampai TKJP ini menyayangkan kita pindah. Karena memang ada
teman-teman TKJP. Bahkan ya ada cost lagi yang keluar pada saat mereka di sana. Ini harus jadi concern lah kita. Nah, artinya kalau saya bilang kemarin ke bapak-bapak manajemen dan perusahaan, artinya kita di sini bukan cuma cari uang, cari nafkah, tapi kalau bisa pahala. Kita nggak bisa jolim sama teman-teman pekerja status apapun. Makanya ini jadi concern kita melakukan RPS tersebut. Alhamdulillah sampai saat ini masih ada tindak lanjut dari manajemen. Setelah ini kita masih ada terus diskusi. Mudah-mudahan ini tetap disupport, kita tetap bisa ada di sana. Udah ini kan? Udah dapat tanggapan dan makanya ini jadi diskusi kita lagi masih terus berlanjutan. Mudah-mudahan ya artinya kanal komunikasi ini nggak akan putus. Oke. Gitu sih, mantap. Ini jadi kita tahu. Makasih Pak Muhammad. Juga mungkin dari pertanyaan terakhir ya. Ada ini Pak temuan yang mau disampaikan mungkin ke anggota atau ke pemirsa orasi gitu ya. Apa mungkin boleh. closing statement, silakan Pak Muhammad. Mungkin ke halayak ramai umum lah gitu kan. Serikat Pekerja FKPPA adalah merupakan wadah dan SPFKPPA mitranya Pertamina. Bidang kita di distribusi BBM. Nah, oleh karena itu saya menyampaikan bahwa peran kita sangat penting. Gitu. Jangan sampai negara kita ini terjadi krisis karena kapalnya Pertamina. Artinya harus ada komunikasi yang baik yang memang sinergi untuk pemenuhan hak-hak kerja atau teman-teman pelaut ini harus terus dimonitor, gitu kan. Jadi perkapalan ini adalah jantung distribusinya BBM negara Indonesia. Nah, oleh karena itu, ayo kita sama-sama, bahkan masyarakat juga monitor, kasih appreciate teman-teman bahwa tugasnya pelaut yang mengantarkan BBM ke saudara-saudara kita itu bukan hal yang mudah, beresiko tinggi. Jadi kita tidak bisa tinggal diam, peran mereka sangat besar. Saya juga berharap apapun yang dilakukan teman-teman pelaut di atas sana tanpa menyampingkan anggota saya di darat, supportnya memang dari mereka juga kan, dari kawan-kawan. Mereka ini ujung tombak ini perusahaan. Hargailah pelaut. Mereka punya dedikasi yang luar biasa. Jangan sampai mereka marah, gitu kan. Dengan menghargai pelaut, semoga jantung distribusi ini tetap berdenyut, nadinya tetap tersalurkan darah-darah atau BBM sampai ke seluruh negeri. Insya Allah negara kita tetap makmur dan tanpa ada krisis apapun lah. Jaminannya teman-teman pelaut seperti itu, insya Allah. Mantap. Mungkin itu sedikit. Keren. Jantungnya distribusi BBM. Iya sih benar ya teman-teman. Kalau kapal telat sehari aja karena cuaca buruk gitu ya, udah kalang kabutnya nggak karuan gitu. Saya pernah didistribusi soalnya kapal telat, langsung RAE-nya jalan gitu. Nah itu dia, karena masih negara kita kepulauan kan, masih perlu kapal. Kecuali negara kita nyatu, pulaunya sudah menyatu, ya bolehlah kapal itu bubar kan, karena memang kapal salah satu bisnisnya Pertamina yang nggak akan pernah padam. Gitu, karena masalah selama masih ada laut, selama masih kita terpisah pulau-pulaunya, insya Allah. Iya. Kapal ini ya bendera FKPPA, teman-teman bisa lihat sini. Kita tadi lupa ingin bahas ini bendera ini simbolnya gimana. Misi ini harus ditunjukkan dulu Unggul maju terpandang. Keren ya. Misi perusahaannya. Simbol ya. Salamannya Bang. Salaman ini bersatulah, artinya ini kan kenapa lambangnya ada garis itu juga. Iya. Garis itu melambangkan bahwa ini
Oh ya, ternyata yang salaman ini nahkoda ini, garis 4 ini. Garis 4 tuh nahkoda. Nahkoda, garis 4 tuh nahkoda. Garis 3? 3 itu chief officer. Oh. Ada yang juga 3 tapi satunya tuh 3,5 kita anggap ya. Itu jabatan kedua setelah di kapal, chief engineer. Kalau Indonesianya kepala kamar mesin lah. KKM. Gitu. Mantap. Ini luar biasa lah, artinya lambang ini memang sudah clear bahwa melambangkan pelautnya Pertamina. Oke. Atau pekerja yang dari shipping. Siap. Oke, Tumawan. Luar biasa nih, saya dapat tambahan wawasan ini, tingkatan di garis-garis tadi. Jadi tahu Betul. jantungnya distribusi BBM juga. Ya, ini kita applause untuk Tumawan, teman-teman. Terima kasih Tumawan waktunya ya. Monggo kopinya dihabiskan. Terima kasih. Itu teman-teman, alhamdulillah ya kita sudah bincang-bincang dengan Ketua Umum SP FKPPA, Forum Komunikasi Pelaut Aktif ya. Pekerja dan Pelaut Aktif, maaf ya. KPPA, dan banyak insight yang kita dapatkan. Kita insya Allah ketemu lagi di sesi berikutnya ya, selanjutnya di Orasi. Jangan lupa like, share, and comment mungkin ya di sini. Kita insya Allah akan membawakan lagi topik-topik maupun tema diskusi yang santai, ringan, tapi bermanfaat. Baik, makasih. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Salam Orasi, obrolan seputar energi. Korsa.